terima kasih yang sifatnya masukan. Nanti mohon teman-teman itu bisa disampaikan ya ke kami nanti kalau takut terlupa untuk kita bahas pada forum yang memutuskan nanti karena kebijakan ini kan ada di tingkat pusat, di tingkat daerah pelaksanaan saja sambil memberikan masukan-masukan, umumnya begitu. Nah, apakah pemilihan ini rejim pemilih atau tidak, ini dua-duanya kalau mengacu keputusan MK itu dua-duanya mengatakan iya dan tidak itu. Putusan yang awal dulu mengatakan ini rejim dari pemilu karena asas-asasnya ini sama persis, maka kemudian dimasukkan sebagai pemilu, dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk menyelesaikan seandainya terjadi perselisihan mengenai hasil pemilihan pilkada. Maka domain waktu itu istilahnya bergeser dari pilkada menjadi pemilu kada. Itu pada periode yang pertama seingat saya itu. Lalu ke sini maka konsekuensinya penyelenggaranya pun adalah penyelenggara pemilu, asasnya pun sama, bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Akhirnya sehingga beberapa norma-norma asas-asas kepemiluan demokratis masuk di sana, termasuk yang tadi disebut ya konsep dari IDEA, lembaga yang memang konsen ke masalah kepemiluan. Beberapa itu diantaranya terkait dengan kerangka hukum, setidaknya di situ memberikan gambaran perlu ada lapangan yang rata, kira-kira gitu, aturan yang memang sedari awal sudah adil, rata bagi seluruh pemain, dan di situ perlu ada mekanisme comply seandainya ada yang merasa dicurangi, dan ada lembaga yang punya kewenangan untuk memutuskan itu. Ya, kalau pakai istilah di lapangan olahraga ya ada aturannya, mana yang melanggar yang tidak, kemudian ada wasit yang memang dipercaya untuk memutuskan itu. Satu yang belum digunakan apa yang berlaku di lapangan olahraga kepada lapangan pemilihan atau pemilu, bahwa aturan olahraga mengenai tackling, pelanggaran segala macam itu hanya berlaku pada saat permainan berlangsung. Ketika peluit panjang awal dimulai sampai peluit panjang mengakhiri, disitulah aturan berlaku, dan tidak berlaku di luar itu. Dan selesai di lapangan, tidak diselesaikan di luar lapangan. Nah, yang di pemilu kadang-kadang belum begitu. Permainan belum dimulai, ini sudah aturan coba dipaksakan berlaku. Persoalan terjadi di dalam pemilu ingin diselesaikan di luar pemilu. Pemilu sudah selesai, ini masih di bawah-bawah. Kadang-kadang terjadi begitu. Padahal kalaupun terjadi di lapangan tackling kena segala macam, paling kartu merah. Tidak ada kejadian tackling di lapangan dilaporkan kepada polisi penganiayaan. Megang bola kecuali kiper nggak boleh selama permainan. Selesai permainan siapapun memut bola nggak masalah, kan gitu ya, kira-kira gitu. Tapi di pemilu nggak begitu kadang-kadang itu. Ini pengennya diberlakukan sampai bahkan pemilu selesai pun apa yang dulu terjadi karena ada ini itu dan segala macam, lalu coba dicari-cari, dibuka, kemudian kalau istilah umumnya kriminalisasi itu kadang-kadang terjadi. Oh, ini penyelenggaranya dulu pernah begini segala macam, dikorek-korek, cari-cari, kemudian dipersoalkan. Ini beberapa muncul seperti itu upaya-upaya. Nah, ini ada terjadi misalnya di pemilu 2019 yang lalu masih ada perkara terkait dengan pilkada 2018 di Kabupaten Subang misalnya. Kemudian ada juga di Kabupaten Bogor yang melalui mekanisme pemilu dia nggak puas, lalu ada proses pemidanaan secara umum setelah pemilu selesai. Sama pilkada atau pemilihan bupati, wakil bupati Bogor tahun 2018 kemudian dipersoalkan di tahun 2019. Bahkan itu di 2019 akhir pun masih
dilakukan upaya secara perdata, itu masih itu, meskipun ya hasilnya berat. Dan di Kota Depok itu juga terjadi, misalnya apa yang berlaku pada proses pemilu 2019 hari ini masih diproses di PN Jakarta Selatan, kaitannya dengan masalah urusan internal. Sebetulnya berangkat dari internal di salah satu partai politik, kemudian pihak turut tergugatnya itu KPU, kemudian Bawaslu misalnya itu. Nah, jadi tidak selalu linear gitu ya soal aturan kapan gitu. Tapi secara prinsip tadi itu ya dari tawaran ide ya, kerangka hukum pemilu itu ada aturan yang memang adil sejak proses regulasinya, lapangannya rata, ada mekanisme komplain seandainya terjadi hal-hal yang melanggar haknya, lalu ada lembaga yang memang diberikan wewenang, yang hari ini sebagian pintunya itu satu-satunya adalah Bawaslu, pintu masuknya, baru kemudian nanti akan berdiaspora menyebar, apakah itu pidana, administrasi atau etik nanti setelah itu, kecuali etik murni itu langsung ke DKPP misalnya. Nah, ini dipandang juga kurang pas karena Bawaslu ini melakukan pengawasan juga, pencegahan, lalu monitoring, kemudian menerima laporan dan permohonan dan memutus juga. Jadi secara konsep sebetulnya Bawaslu ini merupakan lembaga yang super body, mulai dari mengawasi sampai bahkan memutuskan. KPK saja tidak begitu Pak ya. KPK itu hanya sampai proses penuntutan, pemutusannya ada di pengadilan tipikor. Di Bawaslu bisa putuskan sendiri karena memang ya nggak tahu ini pembuat undang-undangnya kenapa begitu ya. Nah, ini maka untuk koreksi itu sekarang muncul gagasan atau wacana yang sudah pernah ada, dimunculkan lagi adanya lembaga peradilan khusus pemilu. Nggak tahu nasibnya nanti seperti apa, ini biar para pembuat undang-undang yang nanti memutuskannya itu. Jadi soal pilkada ini, pemilihan ini apakah rejim pemilu atau tidak, ya batasnya sama, sumbernya MK juga, putusan yang pertama, kemudian ada putusan berikutnya yang mengembalikan bahwa pilkada ini bukan rejim pemilu, tadi disampaikan, karena dia sangkutannya tidak ke pasal mengenai pemilu di Konstitusi 22E, tapi ke pasal pemerintahan daerah 18A itu yang mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala daerah ya, provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis itu. Karena saat amandemen konstitusi ini sempat mandek, perdebatannya sama, apakah ini bagian pemilu atau tidak. Kemudian muncullah kata demokratis itu yang terjemahannya ada yang menjadi langsung seperti sekarang, kemudian ada yang tidak langsung. Waktu itu salah satu pijakan Mahkamah Konstitusi berangkat dari teori kedaulatan rakyat yang itu muncul di dalam konstitusi juga. Nah, berkaitan dengan beberapa hal tadi yang disampaikan secara masukan kita terima, berkaitan dengan pertanyaan mengenai soal pendekatannya, memang betul Bawaslu tidak mendekati semuanya pidana, tidak, karena pidana kan harus diatur secara khusus Pak ya, yang di dalam undang-undang itu ditetapkan sebagai pidana, yang berhenti di situ, di luar itu tidak. Lalu alternatifnya bagaimana? Administrasi, pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif kaitannya dengan money politik itu sebetulnya salah satu exit way, jalan yang dicari, karena selama ini nyaris ya tindak pidana money politik itu sulit untuk dilanjutkan sampai tuntas. Nah, karena itu seandainya itu terjadi tindak pidana money politik yang semacam itu, maka akan diberikan ruang kepada Bawaslu untuk memutuskan, tidak lagi melalui tindak pidana, tetapi Bawaslu akan memutuskan dari aspek administrasinya. Apakah kemudian tuduhan money politik yang terstruktur, sistematis dan masif ini terbukti atau tidak, dinilai oleh Bawaslu.
Kalau itu terbukti maka Bawaslu bisa ambil tindakan administratif sampai kepada diskualifikasi kandidat sampai di situ. Tetapi mengenai money politiknya sendiri, pidananya masih tetap bergerak di ranah pidana. Nah, salah satu solusi yang diberikan adalah seperti itu, dipisahkan konteks administrasinya dengan konteks pidananya. Ini yang muncul, yang memang sampai sekarang masih belum ada yang sampai ke sana ya. Istilah TSM sendiri itu pun muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi ketika menangani perkara pemilihan di Kota Waringin Barat, yang saat itu menurut Mahkamah Konstitusi terbukti tindak pidana money politik yang masif karena melebihi dari 60% jumlah pemilih itu dilibatkan dalam proses tim sukses, diberikan honor untuk oleh Mahkamah Konstitusi ini dianggap adanya money politik, lalu memang sedari awal itu direncanakan, maka muncullah istilah TSM itu, kira-kira begitu. Nah, kaitannya dengan masalah penyelesaian sengketa yang kita lakukan tadi, seandainya kemudian itu muncul permohonannya, maka apa yang tadi saya sampaikan itu secara prosedural akan seperti itu. Nah, berkaitan dengan pihak terkait ini bukan inisiasi dari Bawaslu sebagai pihak yang akan memutuskan, tetapi diberserahkan kepada yang bersangkutan apakah hak ini mau digunakan atau tidak untuk mengintervensi atau menjadi pihak terkait, karena ada konsekuensi bisa jadi berkaitan dengan posisi yang bersangkutan ini. Karena itu kalau ini digunakan, yang bersangkutan ini harus mengajukan permohonan hampir sama seperti pemohon, jadi permohonan sebagai pihak terkait. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi bukan Bawaslu yang kemudian memanggil yang bersangkutan untuk duduk sebagai pihak terkait. Jadi ini Bawaslu bersifat pasif dalam proses permohonannya, tetapi aktif dalam penyelesaiannya. Pembuktiannya ada di mana semua pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan, dan terutama yang tadi disampaikan ya, dalil itu bahwa siapa yang mendalilkan dia membuktikan, terutama ada si pemohon. Apakah memang benar yang bersangkutan ini haknya terlanggar atau tidak dalam putusan tersebut, kemudian akan seperti apa. Nah, si termohon kan juga diberikan kesempatan untuk memberikan pembuktiannya itu. Demikian juga pihak terkait ya, dia bisa tunjukkan bahwa partai ini memang mengusung saya misalnya, dibuktikan dengan ini ada surat rekomendasi dari pusat dan sebagainya. Karena saat itu tidak semua partai kebijakannya sama. Ada yang menyerahkan rekomendasi itu ada di tingkat kabupaten, ada yang di tingkat provinsi, ada yang harus terpusat di tingkat pusatnya, apapun sebutannya itu. Nah, yang tidak seragam ini sering muncul persoalan, apalagi kemudian ada yang pecah-pecah gitu ya, kepengurusannya ganda dan sebagainya. Maka pada pemilu 2014 yang lalu itu kan muncul berbagai varian itu, seandainya ini ganda bagaimana, seandainya ini tidak sah bagaimana. Nah, ini biasanya berkaitan dengan ketertiban administrasi partai politik itu sendiri. Kan ada yang di daerah sudah diganti, sudah ada proses musyawarah, tetapi administrasinya belum diikuti dengan surat keputusan dari tingkat pusat misalnya, atau yang diberikan kewenangan untuk meng-SK-kan siapa pengurus yang sah. Nah, ini potensi ada di situ. Jadi proses pembuktiannya nanti akan ke sana, bergantung nanti di mana yang kemudian disoalkan. Ini beberapa muncul pada pemilu yang lalu, misalnya kalau saya sebut ya, mohon maaf, mohon izin juga. Ada saat itu Partai Golkar misalnya ada dua versi di pemilu yang lalu, kemudian P3 juga pernah terjadi demikian, dan kemudian di beberapa juga ada ya misalnya ya seperti itu. Itu kaitannya dengan di masalah pembuktian tadi. Nah, nanti semuanya akan diserahkan kepada Bawaslu, secara prinsip akan sama
dengan proses-proses di mediasi dan di adjudikasi atau di persidangan, tetapi kita gunakan nomenklatur sesuai di undang-undang. Ada proses musyawarah, di situ dicarikan kesepakatan. Sebetulnya gitu aja, sebetulnya nggak akan jauh berbeda soal pembuktian dan sebagainya, termasuk misalnya kesempatan untuk menghadirkan ahli pun itu juga diberikan ruang. Yang tadi saya sampaikan itu baru pada sengketa antara peserta dengan penyelenggara, karena saya lihat di sini masih mengarah ke sana dulu, ada proses-prosesnya. Sebetulnya ada lagi yang tadi sengketa antara peserta dengan peserta. Tapi antara peserta dengan peserta ini umumnya ini adalah sengketa yang sifatnya tidak terlalu secara substansi ya, tetapi tidak terlalu berdampak berkaitan dengan kandidasi, lebih kepada urusan-urusan di lapangan. Misalnya berkaitan dengan masalah rebutan simbol lah gitu ya, simbol-simbol warna, simbol gestur tubuh, anggota tubuh, soal rebutan jempol misalnya kan gitu ya. Kemudian kata-kata ya, kalimatisasi ini juga muncul. Itu antara peserta dengan peserta, karena dianggap ini mendiskreditkan yang bersangkutan lalu diajukan kepada Bawaslu. Ketika itu memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, tetapi faktual ini jadi masalah, maka Bawaslu menyelesaikannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta dengan peserta. Ya misalnya sajalah soal kalimat itu di Jakarta di dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun berapa saya lupa, 2012 ya atau sebelumnya, yang majunya Fauzi Bowo periode kedua gitu. Kalau kita ingat di pemberitaan ataupun yang terlibat langsung, Fauzi Bowo itu waktu itu maju pertama terpilih ya, salah satunya yang terkenal dengan tagline coblos kumisnya, kan gitu ya, coblos kumisnya, karena memang dia satu-satunya kandidat yang kumisnya menarik. Nah pada periode berikutnya dia maju lagi. Nah, lalu ada kandidat lain ya, saat itu saya sebut saja Faisal Basri kalau nggak salah, itu yang membuat jargon Jakarta jangan berkumis, Jakarta jangan berkumis. Nah ini tidak terima, dianggap mendiskreditkan Fauzi Bowo sebagai kandidat petahana, lalu mengajukan kepada Panwas, saat itu belum Bawaslu, masih Panwaslu DKI Jakarta. Nah ini kan KPU, Kang Ferry ini nggak membuat aturan, harus bikin jargon seperti apa, bikin lanjutkan boleh, teruskan nggak masalah, ayo juga nggak masalah, oke ya nggak masalah. Nah, ini repot juga kan gitu kan. Ternyata ada yang membuat jargon Jakarta jangan berkumis. Nah, sementara dia dianggap mendiskreditkan karena nggak ada aturan-aturan. Bawaslu gimana melanggar? Nggak ada yang dilanggar karena nggak ada aturannya. Tapi faktual jadi masalah. Urusan kumis saja kok jadi masalah. Nah, Bawaslu menyelesaikannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Kemudian salah satunya rujukannya mengundang ahli ya bahasa. Apakah kemudian dengan kalimat seperti itu ini mendiskreditkan seseorang atau tidak? Rupanya mengatakan Faisal Basri bahwa yang dimaksud Jakarta jangan berkumis adalah Jakarta jangan berantakan, kumuh, miskin, berkumis. Nah itu penjelasannya gitu ya. Nah ini sengketa ini ternyata kayak gitu itu muncul itu contohnya. Tuh soal warna ini juga pernah menjadi sengketa. Ini di Aceh. Di Aceh itu pernah kejadian karena di sana ada partai lokal ex-kombatan GAM, gitu kan. Setelah proses rekonsiliasi ada undang-undang tentang pemerintahan Aceh, boleh ada partai lokal, ada salah satu partai Aceh yang lambangnya itu bendera ya putih
ada garis di tepian merah, lalu di tengahnya ada logonya itu, lambangnya itu. Ini punya calon bupati. Ada calon perseorangan yang bersangkutan ini juga ex-kombatan, merasa juga punya hak terhadap warna khas dari Aceh Merdeka, tetapi bukan partai Aceh Merdeka, bukan partai Aceh, maaf, bukan partai Aceh. Dia gunakan baliho foto dirinya, backgroundnya pakai warna yang mirip dengan warna partai Aceh tadi itu. Background putih, ada garis merah 2, tapi tidak pakai logo partai. Ini partai keberatan melapor kepada Bawaslu, sama seperti urusan soal kumis tadi itu. Ini KPU juga nggak ngatur sih siapa yang boleh pakai warna hijau, pakai warna merah, kuning, coklat segala macam. Kalau kejaksaan kan boleh, kejaksaan warnanya begitu. Kalau warnanya yang nggak begitu, putih ada lambangnya, itu punya Bawaslu. Ada aturannya. Polisi yang begini itu ada ya gitu. Tapi untuk proses kayak misalnya, mohon maaf, ini yang biru partai apa Pak? PAN. Belakangnya kemudian Hanura. Seandainya Hanura membuat itu menggunakan warna biru, boleh enggak? Nah, enggak diatur oleh KPU. Bagaimana ini? Kan gitu ya. Nah, itu pernah terjadi soal warna, simbol warna itu. Jadi di pemilu ini simbol ini sangat berarti rupanya itu, sampai urusan warna itu. Ini kemudian diajukan kepada Panwasli, ya, mereka nggak mau disebut Panwasli. KPU juga nggak mau pakai sebutan KPU, KIP, Komisi Independen Pemilihan. Pokoknya beda ya. Nah, ini diselesaikannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa antara peserta dengan peserta, urusannya dengan soal warna tadi itu contohnya itu. Nah, itu terjadi seperti itu. Contohnya begitu. Atau di tempat yang lain kemarin juga pernah kejadian yang hampir sama. Ini diantaranya. Atau simbol misalnya, simbol jari ini kadang-kadang kan juga urusan di luar pemilu kita begini asik-asik aja Pak ya. Tapi begitu saya begini terus difoto, dipasangnya nanti waktu pemilihan ada kandidat yang menggunakan logo seperti itu, simbolnya begitu, saya jadi masalah nanti. Nah, maka penting nanti saya menjelaskan. Itu saya sampaikan pada saat sosialisasi di sini di Sawah Bintana tanggal 5 di depan teman-teman sekalian, yang itu tidak ada kaitannya dengan kandidat. Barulah saya terbebas. Mudah-mudahan kan gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, soal gestur tubuh anggota tubuh ini kadang-kadang juga jadi masalah, dan lagi-lagi KPU tidak mengatur itu. Undang-undang juga tidak mengatur siapa boleh pakai jempol, siapa boleh pakai kelingking. Jempolnya apakah harus ke atas ataukah miring? Kalau 2 jari, 3 jari itu gimana? Kan ya, ada yang kemudian begini, macam-macam. Itu apakah dimaknai sama, 3 dan sebagainya? Karena pernah kejadian Pak ya, teman-teman yang begini itu ya, maksudnya adalah pistol katanya kan gitu. Nah, ini contoh-contoh yang sangat mungkin juga akan muncul terjadi sengketa antara peserta dengan peserta, dan Bawaslu ini punya kewenangan untuk menyelesaikannya. Prinsipnya sama seperti tadi, karena sifatnya ini lebih sederhana, mekanismenya ini juga diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana. Tidak harus kemudian menggunakan permohonan secara tertulis yang sampai rangkap 4, penyelesaiannya sampai 12 hari. Ini kita sederhanakan administrasinya. Bisa cukup on call saja, ada masalah Bawaslu akan melakukan penyelesaian. Waktunya kita sederhanakan, tidak usah 12 hari. Kalau bisa selesai saat itu juga, dicari kesepakatan para pihak, dan tempatnya juga tidak harus yang tertutup, terbuka, kemudian melalui itu tidak usah, bisa di bawah pohon dimanapun yang itu bisa netral dan diterima oleh semua pihak untuk dicarikan kesepakatan. Jadi prosesnya lebih disederhanakan untuk penyelesaian sengketa antar peserta. Dan ini juga kami memberikan mandat untuk penyelesaiannya, karena kami anggap tadi lebih sederhana, dilakukan tidak hanya oleh Bawaslu Kabupaten,
Ini mereka juga nanti mendelegasikan kepada Panwascam untuk menyelesaikan masalah tersebut itu. Nah, kalau soal pidana oke lah, nanti kita bicara di tempat lain. Saya kira sama-sama kadang-kadang kita juga patah arang ya, karena tadi dari awal tadi saya sampaikan waktu 5 hari untuk mengumpulkan bukti saksi ini kan kita berakrobat kayak gitu. Dari teman kejaksaan aja juga di dalam rapat sentra Gakumdu juga harus cukup jeli ya. Ini kurang segala macam, padahal dibatasi untuk mengembalikan itu hanya 1 kali ya proses perbaikannya itu dari penyidik ya kepada penuntut itu misalnya itu nanti bisa kita bahas di tempat lain. Lebih dari itu saya berharap Bapak Ibu sekalian untuk membantu mengawal kami Bawaslu agar bisa menyelesaikan apapun yang menjadi tugas kami, baik dalam konteks pencegahannya, penanganan pelanggarannya maupun di penyelesaian sengketa, supaya bisa berjalan on the track. Tolong, ini kami juga dikawal, silakan awasi, monitoring, dan nggak usah digodain deh Pak ya, jangan digoda-goda ya, dirayu-rayu untuk hal-hal yang nggak benar, karena kalau Bapak bisa menggoda maka ada potensi orang lain juga akan bisa menggoda. Ya kalau godaannya lebih berat gimana? Kalah nanti kan gitu ya. Nah, kami harap itu tidak terjadi. Biarkan Bawaslu bekerja sesuai dengan tupoksinya, berjalan sesuai dengan aturannya. Kalau memang tidak benar, tidak sesuai, maka Bapak Ibu sekalian ada mekanisme komplain. Selain kepada jajaran di atasnya, ada juga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang akan menjaga etik para penyelenggara, apakah memang melanggar etik atau tidak. Kalau di kejaksaan ada komisi pengawas kejaksaan, polisi ada Kompolnas, di pengadilan hakim ada komisi yudisial, KPU dan Bawaslu ini ada DKPP. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai saluran untuk menjaga integritas kami sebagai penyelenggara. Kalau nanti Kang Teguh dan teman-temannya ini tidak melaksanakan kerja-kerjanya, laporkan saja kepada saya. Nanti biar saya mengingatkan mereka itu. Mungkin itu ada yang belum terrespon dari yang tadi disampaikan.